Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita semakin meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka meningkat pula semangat kita untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Tak terkecuali ilmu memelihara bayi. Sebab apa? Ketika bayi sudah mulai terlahir, dia akan tumbuh kembang menjadi anak. Agar kelak tumbuh kembangnya berbuah menjadi anak yang soleh, tentu saja dibutuhkan keterampilan-keterampilan yang baik dari para orang tua untuk bisa mengasuh, mengawal tumbuh kembang sang anak dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Mulai dari perkataan yang diperdengarkan, sikap perilaku, di samping nafkah yang halal yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam kesempatan Asmara kali ini, kita masih akan melanjutkan serangkaian perlakuan kita kepada bayi. Khususnya dalam kesempatan kali ini, tema kita adalah seputar perlakuan dan penyikapan terhadap bayi. Ingat, bayi yang terlahir ke muka bumi ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang terlahir ke permukaan bumi ini adalah cikal bakal generasi sosok yang mulia, Khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi. Maka sesungguhnya setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini, mereka dalam keadaan istimewa. Wajar jika para orang tua menyambut kedatangan sang anak dengan persiapan-persiapan penyambutan yang istimewa. Wajar jika para orang tua memberikan perlakuan-perlakuan kepada bayi yang baru lahir dengan perlakuan-perlakuan yang istimewa. Pertanyaannya adalah, sampai berapa lamakah keistimewaan yang kita berikan kepada anak kita, kepada bayi kita, akan bertahan lama? Oleh karena itu, Islam memberikan guidance kepada kita, memberikan panduan yang baik. Di samping kita memberi nama yang baik, mencukur rambutnya, kemudian mengkhitankannya, mendoakannya, termasuk mengumandangkan adzan dan iqomah di telinganya, jangan lupa proses berikutnya adalah menyusuinya sampai 2 tahun. Menyusui anak sampai 2 tahun dijelaskan dalam kitab ini. Islam memandang keluarga sebagai pondasi utama bagi bangunan masyarakat yang baik. Baik suami maupun istri telah ditentukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Di antaranya, tugas suami adalah memberi nafkah keluarganya, dan tugas istri adalah mengasuh dan menyusui anak-anaknya. Urgensi penyusuan dengan air susu ibu atau yang sering disingkat dengan ASI tidak diragukan lagi. Anak yang menyusu langsung kepada ibunya akan merasakan kehangatan kasih sayangnya, kedamaian jiwa, dan perasaan terbela serta terlindungi. Belum lagi apa yang didapatkannya dari khasiat ASI. Tidak mungkin dapat disamai dengan susu formula. Ketersediaan ASI pada setiap wanita yang baru melahirkan, baik yang kaya ataupun yang miskin, setiap wanita adalah merupakan salah satu karunia Allah yang tidak terhingga untuk pertumbuhan bayi. Orang Arab pada zaman dahulu misalnya biasa mencarikan ibu susuan untuk menyusukan bayi-bayi mereka. Nabi Musa alaihissalam ketika ditemukan oleh keluarga Fir'aun, atas kehendak Allah tidak mau disusui oleh siapapun selain ibunya sendiri. Kisah ini direkam
dalam Quran surah Al-Qasas ayat 12. Rasulullah SAW sendiri pernah diasuh dan disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dalam Islam, wanita yang pernah menyusui bayi secara syar'i akan menjadi ibu susuan bagi anak tersebut. Hukum yang berlaku ke atas ibu susuan terhadap anak yang pernah disusuinya sama dengan hukum seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Dalam Quran surah An-Nisa digambarkan yang artinya diharamkan atas kamu menikah dengan ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, bibi-bibi dari ayah kamu, bibi-bibi dari ibu kamu, anak-anak perempuan dari saudara lelaki kamu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kamu, ibu-ibu kamu yang pernah menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuan sesusuan kamu. Ajaran Islam agar ibu mau menyusui anak-anaknya sendiri telah terbukti kebaikan dan kebenarannya. Kini, seruan kepada ibu-ibu modern banyak dikumandangkan agar mereka memberikan ASI kepada anak-anak mereka. Al-Quran telah menyerukan hal ini lebih dari 1400 tahun yang silam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah menegaskan yang artinya, dan ibu-ibu sebaiknya menyusui bayinya selama 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Seorang ibu muslimah, khususnya bagi seorang ibu muslimah yang baik, pasti tidak akan menggantikan susu anaknya dengan susu formula. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar anak disusui selama 2 tahun. Masa 2 tahun penyusuan berdasarkan temuan ilmiah modern sangat diperlukan oleh anak, bukan sekedar untuk kesehatan, tapi pemenuhan gizi semata. Lebih dari itu adalah aspek perkembangan mental dan jiwanya memerlukan sentuhan dan dekapan kasih sayang seorang ibu, terutama saat menyusui. Begitu besar perhatian Islam terhadap penyusuan anak dengan ASI, sehingga perceraian antar suami istri dalam hukum Islam tidak boleh menyebabkan anak dipisahkan dari ibunya. Bagaimanakah prakteknya? Kita akan lanjutkan selepas pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Dalam program Asmara ini, kita sedang memperbincangkan tentang seputar perlakuan dan penyikapan terhadap bayi. Saya lanjutkan membaca deskripsi yang ada di sini, bahwasanya begitu besar perhatian Islam akan pentingnya ASI bagi seorang bayi, sehingga perceraian antara suami istri dalam hukum Islam tidak boleh menyebabkan anak dipisahkan dari ibunya. Selama anak masih menyusu, anak harus tetap berada dalam penjagaan ibunya. Begitu juga anak yang lahir dari hasil perzinahan. Seandainya hukum rajam itu harus ditegakkan atas ibunya, maka harus menunggu hingga anaknya disapih. Hak anak untuk mendapatkan ASI harus ditunaikan sebelum hukum Allah atas ibunya ditegakkan. Dahulu, Ibnu Sina, ahli kedokteran muslim sekaligus bapak kedokteran modern, telah menegaskan pentingnya ASI bagi anak-anak. Bayi itu sedapat-dapatnya disusui dengan air susu ibunya, karena
nutrisi dengan ASI itu sangat besar manfaatnya untuk ketahanan tubuhnya dari ancaman penyakit. Dr. Ar-Baladi, ahli kedokteran Islam di zaman keemasan Islam, bahkan mendahului dokter-dokter modern dalam pandangannya terhadap urgensi ASI. Jika ASI tidak dirusak oleh sesuatu sebab, maka ia adalah air susu yang paling sesuai untuk semua anak. Terlebih-lebih, anak yang disusui oleh ibunya sendiri. Karena di dalamnya terdapat banyak keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh susu apapun. Kesehatan ibu itu penting untuk anaknya dan untuk dirinya. Dewasa ini barulah kita mengetahui bahwa di antara kebaikan dan keunggulan ASI adalah, pertama, ASI itu bersih dan steril. Kedua, tidak dingin dan juga tidak panas. Suhunya seimbang. Yang ketiga, tersedia kapan saja. 4, tidak rusak bila disimpan dalam tempat penyimpanan yang layak. Kelima, bisa dibuat menyusui untuk sejumlah anak. Keenam, mencukupi keperluan setiap bayi yang menyusu. Ketujuh, memberikan perlindungan dan imunitas tertentu kepada anak dari serangan virus. Kedelapan, menyusu langsung dari susu ibu tidak membuat anak dan ibunya mengalami kegemukan alias obesitas. Dan yang kesembilan, menyusui langsung dari susu ibu akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan hubungan emosional antara ibu dan anaknya. Dalam Islam, tidak ada amal kebaikan sekecil apapun yang tidak memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang ibu menyusui anaknya dengan niat ikhlas dan mendapat keridhaan Allah, maka dengan izinnya ia akan memperoleh kebaikan. Amr bin Abdullah radhiyallahu an berkata kepada istrinya yang tengah menyusui anaknya, "Janganlah menyusui anak seperti binatang menyusui anaknya, yang dilakukan semata-mata karena sayang terhadap anaknya. Akan tetapi, susuilah sambil disertai dengan niat mencari ridha Allah, agar kelak jika menjadi dewasa, ia akan mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya." Salah satu dari 12 perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW adalah kehamilan ibu di saat anaknya masih menyusu. Nabi menyebutnya sebagai fasadu asabi, perusak anak, atau ghila, yaitu kehamilan ibu dalam keadaan masih menyusui anaknya karena hal itu mengakibatkan rusaknya ASI. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar perhatian Islam terhadap keselamatan sang bayi terkait dengan ASI, sampai-sampai hamil dalam keadaan masih menyusui pun satu amalan yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu akan merusak air susu ibu yang digunakan untuk menyusui sang anak dan berarti merusak kebaikan-kebaikan untuk sang jabang bayi. Perlakuan yang bisa kita lakukan terhadap sang bayi dalam keadaan ketika sang bayi kencing sementara bayi itu masih menyusu. Kita lihat penjelasan di sini. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang cara pensucian kencing anak kecil. Pertama, pernah didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang bayi. Lalu Nabi memberkatinya, yakni mendoakan atasnya. Tiba-tiba bayi itu kencing. Beliau hanya meminta agar diambilkan air untuk disiramkan pada bekasnya dan tidak mencucinya. Dari Aisyah. Yang kedua, dalam riwayat lain disebutkan bahwa pernah didatangkan kepada Rasulullah SAW anak kecil yang masih menyusu. Lalu anak itu kencing di pangkuan beliau. Nabi minta diambilkan air lalu dituangkan ke bekasnya. Yang ketiga, riwayat dari Ummu Qais binti Muhsan menyebutkan bahwa anak yang kencing di pangkuan Nabi itu belum makan selain air susu ibunya. Maka Nabi minta air untuk dipercikan ke bekas kencingnya. Yang keempat, disebutkan juga
bahwa tidak mencucinya secara sungguh-sungguh. Bagaimanakah perlakuan berikutnya kepada bayi? Kita akan lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Iya, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak perlakuan-perlakuan yang ingin sekali kita tumpahkan kepada bayi kita. Barangkali di antara kita juga ada yang ingin sekali mengajak anak batitanya ke masjid. Bagaimana penjelasan yang ada di sini? Bahwasanya anak yang masih menyusu boleh dibawa ibunya ke masjid. Dengan izin suami, seorang wanita menyusui bisa ikut sholat berjamaah di masjid dengan membawa bayinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah memendekkan bacaan sholatnya gara-gara mendengar bayi yang dibawa ibunya ikut sholat berjamaah menangis. Rasulullah merasa iba dan kasihan, sehingga beliau tidak ingin tangisannya menjadikan fitnah pada ibunya yang sedang sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la ukhaffafas shalah asma'u buka as-sabi khasyatan an naftina ummah." Sungguh saya tidak meringankan sholat ketika mendengar tangisan bayi. Sungguh saya meringankan sholat ketika mendengar tangisan bayi karena takut menjadi fitnah, yakni mengganggu ibunya. Hadis riwayat Abdul Razak dari Jurai. Pada suatu hari ketika sholat subuh, Rasulullah SAW hanya membaca surah-surah pendek, yakni Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ketika usai sholat, para sahabat bertanya, "Kenapa sholatnya dipersingkat?" Rasulullah menjawab, "Saya dengar ada anak menangis. Saya takut ibunya terganggu." Al-Kasani dalam Al-Badai berkomentar, berdasarkan hadis ini, para imam itu wajib memperhatikan kondisi makmumnya. Perhatian imam tentang perkara ini akan membuat orang-orang tertarik ikut sholat berjamaah. Dalam riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca surah-surah pendek atau ringan ketika mendengar tangisan bayi yang dibawa ibunya dalam sholat berjamaah. Anas berkata, ketika sholat sebagai imam, Nabi mendengar anak kecil memanggil-manggil ibunya. Beliau kemudian meringankan sholatnya. Saya pikir Nabi melakukan itu karena kasih sayangnya terhadap anak kecil, sebab Nabi tahu ibunya ikut sholat berjamaah. Riwayat Ahmad. Rasulullah SAW juga mengakui hal itu. Saya sudah masuk dalam sholat. Saya sudah berniat untuk memanjangkan bacaan sholat. Tiba-tiba saya mendengar tangisan bayi, maka saya pun mempersingkat sholat saya karena saya tahu bagaimana perasaan ibunya terhadap tangisan anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perilaku kita atau sikap kita kepada bayi yang berikutnya adalah bagaimanakah perilaku atau sikap kita terhadap bayi yang belum bisa buang air sendiri. Penjelasan di sini menyebutkan anak kecil yang belum bisa buang air sendiri makruh dibawa ke masjid. Yakni anak kecil yang belum bisa buang air sendiri, belum bisa menahan atau mengatakannya dengan jelas kepada orang tuanya, sebaiknya tidak dibawa ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhkanlah anak-anak kecil dari masjid-masjid kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abdul Razak.
Maksud anak kecil yang diperintahkan agar dihindarkan dari masjid dalam hadis ini adalah anak kecil yang belum bisa menahan kencing dan buang air besarnya sendiri. Maka hukum membawa mereka ke masjid adalah makruh, yakni tidak dianjurkan. Tapi bagaimana dengan kehidupan modern sekarang ini? Tentu saja ulama memiliki pendapat yang berkembang. Dilarang atau dimakruhkannya anak kecil yang belum bisa buang air sendiri dibawa ke masjid disebabkan zaman dahulu anak-anak belum lazim dikenakan atau dipakaikan popok yang kita mengenalnya dengan istilah pampers. Tapi jika anak itu sudah aman, nyaman dengan pakaian penahan buang airnya, baik air besar maupun air kecil, tentu saja anak-anak yang seperti ini boleh dibawa ke masjid dalam rangka pengajaran, pendidikan, agar mereka cinta kepada masjid, agar mereka cinta untuk melakukan sholat wajib berjamaah di masjid. Kebanggaan, kesukaan, kesayangan orang tua kepada anaknya akan mengaktualisasikan sikap-sikap, perilaku-perilaku, dan perbuatan-perbuatan yang lain. Berikutnya yang bisa jadi adalah keinginan untuk mengasuh sang anak. Mestinya penjagaan dan pengasuhan anak adalah menjadi hak seorang ibu. Wanita diciptakan dengan fitrah keibuan yang dapat memberikan kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran yang lebih banyak kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam Islam, hak penjagaan dan pengasuhan anak diutamakan kepada ibunya daripada ayahnya. Jika ibunya tidak ada, maka haknya diberikan kepada neneknya daripada kepada kakeknya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tindakan keras suaminya yang ingin merampas anaknya dari asuhannya. Wahai Rasulullah, ini anakku. Dulu perutku ini menjadi wadahnya, susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat bermainnya. Ayahnya telah menceraikanku dan sekarang ingin merampasnya dariku. Kamu lebih berhak menjaganya selagi kamu belum menikah lagi, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Zakat TV, dari kisah ini semakin menegaskan kepada kita, dalam ibulah lautan kasih sayang, dalam dekapan ibulah adanya kehangatan, dalam belayan kasih sayang ibulah akan mengalir dan memancarnya nilai-nilai pendidikan. Wajar jika ibu disebut sebagai madrasatul ula, rumah pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Islam telah mengatur sedemikian rupa terkait dengan hak pengasuhan anak ketika mereka masih dalam usia menyusu atau masih dalam usia masih sangat kanak-kanak. Selama sang ibu belum menikah lagi, hak asuh itu tetap berada di tangan sang ibu. Harapannya adalah sang anak akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, sehingga jiwanya jauh dari kata keterguncangan. Jika na'udzubillah min dzalik, perceraian melanda kedua orang tuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.